Kita lanjut bahas spoiler BTTH Season 5 episode 165. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tujuan utama dari perjalanan Xiaoyan kali ini adalah untuk mendapatkan buah bayu jiwa, dan Xiaoyan tidak berniat untuk membuat masalah dengan siapapun. Namun, jika dirinya mendapatkan masalah, maka Xiaoyan juga tidak akan menghindar. Pavilion Petir Angin yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Pinik Iblis Surgawi. Sikap mereka akhir-akhir ini menjadi semakin arogan, yang bahkan mereka secara paksa merebut tempat perkemahan yang telah ditemukan oleh Pavilion Bintang Jatuh. Tidak diragukan lagi, hal semacam itu memberikan sebuah tamparan yang keras pada Pavilion Bintang Jatuh. Jika sampai Pavilion Bintang Jatuh mengabaikan hal seperti ini, maka mereka akan menjadi lelucon bagi banyak orang. Dan Xiaoyan benar-benar tidak bisa menerima tentang hal itu. Makanya, dia kali ini ingin memberikan pelajaran dan juga membalas perbuatan dari Pavilion Petir Angin. Tindakan dari Xiaoyan itu benar-benar mendapatkan dukungan dari para murid yang ada di tempat ini, karena mereka juga sangat emosi dengan kelakuan dari Pavilion Petir Angin itu. Sebelumnya, mereka tidak berani berbuat apapun untuk membalas perbuatan dari Pavilion Petir Angin. Namun dengan adanya Xiaoyan di tempat ini, semangat dan juga gejolak dalam hati para murid menjadi meningkat. Kedua tetua yang bernama Tetua Hu dan juga Tetua Qi terlihat cukup terkejut menghadapi tindakan dari Xiaoyan. Akhirnya, setelah ragu-ragu sejenak, mereka pun setuju dengan Xiaoyan yang akan membalas perbuatan dari Pavilion Petir Angin. Meskipun mereka berdua tidak yakin tentang kekuatan dari Xiaoyan, namun mereka jelas memahami kekuatan dari Xiao Yixian, Tuan Yao Tianhuo, dan juga Xiaoxian yang ada di belakang Xiaoyan. Mereka bertiga merupakan elit Daosun yang asli, dan Lei Xunze tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Akhirnya, kedua tetua itu pun menangkupkan tangannya sambil mengatakan, jika begitu kita akan mendengarkan perintah dari kepala junior. Cerita kemudian berpindah ke tempat perkemahan dari Pavilion Petir Angin. Di tempat itu, banyak para penjaga yang sedang mengamankan tempat ini supaya tidak terganggu oleh orang-orang dari luar. Banyak tenda yang juga telah didirikan di atas puncak gunung. Tenda-tenda ini cukup bagus. Jelas itu merupakan milik beberapa ahli yang lebih kuat dari Pavilion Petir Angin. Tidak lama kemudian suara keributan pun terdengar. Salah seorang tiba-tiba saja keluar dari dalam tenda, dan banyak para penjaga yang ada di tempat ini langsung membungkuk hormat sambil berkata, "Salam, Kepala Pavilion Utara." Sosok itu pun hanya menganggukkan kepalanya dan berjalan dengan cukup angkuh, karena dia merupakan Fei Tian, pimpinan dari Pavilion Utara Petir Angin. Fei Tian kemudian berkata pada para penjaga yang ada di tempat ini, "Kepala pavilion yang ada di dalam sedang menerima tamu yang penting. Jangan biarkan siapapun mengganggunya, dan kalian semua harus lebih memperhatikan tentang hal ini." Semua orang buru-buru menjawabnya, "Baik." Fei Tian mengangguk puas ketika melihat para penjaga menuruti perintahnya. Baru saja dia akan berbalik, tiba-tiba saja Fei Tian mengernyitkan dahinya dan tatapan matanya melihat ke arah bawah dari puncak gunung ini. Samar-samar dia bisa mendengar suara keributan yang telah muncul di tempat itu. Fei Tian kemudian berkata, "Sebenarnya apa yang terjadi di bawah sana? Kenapa ribut sekali?" Salah seorang ahli yang kekuatannya telah mencapai tahap puncak Do Huang tiba-tiba saja berkata, "Kepala Pavilion Utara, tolong tenangkan amarahmu. Aku akan pergi dan melihat apa yang terjadi di bawah sana." Setelah mengatakan hal ini, orang itu pun buru-buru turun gunung untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun, tiba-tiba saja, boom! Sosoknya kini telah dikirim terbang kembali dengan cara yang cukup menyedihkan. Melihat hal itu, raut wajah Fei Tian berubah menjadi cukup suram, dan dia pun berkata, "Siapa yang berani mencari masalah di wilayah dari Pavilion Petir Angin milikku? Apakah kau sebenarnya cari kematian? Tangkap mereka yang berbuat onar, hidup atau mati." Mendengar teriakan dari Fei Tian, banyak ahli dari Pavilion Petir Angin pun langsung bergerak dan turun dari puncak gunung ini. Fei Tian juga secara perlahan melangkah maju, namun tiba-tiba saja dirinya pun dikejutkan dengan banyaknya orang yang baru saja turun, kini juga langsung terlempar kembali dengan cara yang sangat menyedihkan. Hal itu membuat Fei Tian langsung menghentikan langkah kakinya, dan sebuah keterkejutan kini telah muncul di raut wajahnya. Dirinya tidak menyangka banyak para ahli dari Pavilion Petir Angin dikirim terbang dengan cara yang sangat mudah
dan tubuhnya kini sudah berlumuran darah. Tatapan mata dari Fetian melihat ke arah bawah dari pegunungan ini yang ada jalan setapak. Kemudian dia berkata, "Bolehkah aku tahu teman yang mana yang telah melakukan penyerangan? Ini merupakan perkemahan dari pavilion petir angin. Mudah-mudahan kau memberikan wajah bagi pavilion petir angin kita." Baru saja Fetian berkata seperti itu, Xiaoyan pun keluar dari dalam kabut dengan membawa orang-orangnya. Kemudian mengatakan, "Kepala pavilion utara Fetian, kita belum pernah bertemu selama beberapa tahun ini. Tapi dirimu masih suka menggunakan nama dari pavilion petir angin." Tatapan mata dari Fetian benar-benar dikejutkan, yang kemudian dia pun spontan berteriak, "Xiaoyan!" Tidak disangka bahwa dirinya akan kembali bertemu dengan Xiaoyan yang dulu pernah dia kejar sampai seperti seekor anjing yang tidak tahu arah kemana. Fetian kemudian melirik pada tetua Hu dan juga tetua Qi yang ada di samping Xiaoyan. Sebuah ejekan telah melintas di raut wajahnya yang kemudian dia berkata, "Aku kira siapa? Sebenarnya adalah orang-orang dari pavilion bintang jatuh yang baru saja aku usir." Kedua tetua dari pavilion bintang jatuh terlihat cukup marah dengan kata-kata dari Fetian itu. Sementara Fetian terus saja memberikan sebuah ejekan ketika melihat kemarahan dari dua tetua dari pavilion bintang jatuh. "Kenapa? Apakah karena dirimu telah menemukan beberapa pembantu yang siap untuk melakukan balas dendam sehingga kalian berani datang ke tempat ini?" Senyuman di raut wajah dari Fetian benar-benar cukup menjengkelkan. Meskipun dirinya tidak bisa melihat kekuatan dari kelompok Xiaoxian, namun dia tidak menganggap bahwa Xiaoxian yang masih muda merupakan seorang elit Daosun. Apalagi yang menjadi pimpinan dari kelompok itu adalah Xiaoyan. Fetian berpikir bahwa dia masih bisa dengan mudah mengalahkan Xiaoyan dan membuatnya kabur seperti saat itu. Tiba-tiba saja dua sosok segera keluar dari dalam tenda yang kemudian berkata, "Fetian, selesaikan masalah apapun dengan cepat dan jangan ganggu suasana hati dari kepala pavilion petir angin kita." Raut wajah Fetian dalam sekejap saja berubah menjadi cukup ganas. Lalu dia mengatakan, "Baiklah, aku akan menyerahkan yang lainnya padamu. Sementara Xiaoyan serahkan padaku. Dan aku akan membiarkan bocah ini membayar hutangnya di masa lalu." Setelah berkata seperti itu, tubuh dari Fetian pun bergerak dengan cukup cepat menggunakan gerakan 3000 petir. Yang kali ini dirinya pun langsung menghilang entah kemana. Sementara Xiaoyan ketika melihat Fetian telah menghilang, dia pun hanya tersenyum dengan cukup tenang. Xiaoyan mengangkat tangannya dan membidik pada ruang kosong yang ada di hadapannya. Kemudian Xiaoyan mengepal dengan lembut. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, ruang yang ada di hadapan Xiaoyan kini telah memadat dan sosok dari Fetian juga langsung terlihat. Wajah dari Fetian saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan dan juga sebuah teror karena dia ketakutan. Pada akhirnya, Fetian pun baru saja menyadari bahwa sebenarnya Xiaoyan merupakan seorang elit Daosun karena kemampuan meruntuhkan ruang dimensi hanya dimiliki oleh seorang elit Daosun yang asli. Sambil menahan tubuh Fetian di ruang dimensi tersebut, Xiaoyan pun berteriak, "Lei Xunzi, apakah dirimu tidak takut membuat pavilion petir angin kehilangan mukanya karena menyuruh anak kucing dan juga anak-anak anjing yang kecil ini untuk melakukan penyerangan?" Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan pun menjentikan jarinya dan Fetian yang sudah terkunci di ruang dimensi merasakan dadanya tiba-tiba dihantam oleh sesuatu yang keras. Tubuhnya kali terlempar sambil memuntahkan darah segar. Setelah itu, dengan cukup keras tubuh dari Fetian menabrak tenda yang di dalamnya ada Lei Xunzi. Hal ini membuat dua pimpinan lain dari pavilion petir angin menjadi sangat terkejut. Tubuh dari Fetian yang dikirim terbang oleh Xiaoyan kali ini terlihat cukup lemas. Dan tidak ada satupun orang yang tahu apakah Fetian sudah mati atau belum. Banyak para ahli dari pavilion petir angin cukup tercengang dengan tindakan yang dilakukan oleh Xiaoyan. Dengan bisa mengalahkan Fetian hanya dalam satu gerakan tanpa menyentuhnya, membuat para ahli dari pavilion petir angin hanya bisa terdiam. Dan mereka tidak berani untuk berkata apapun. Dari dalam tenda yang hancur, tiba-tiba saja terdengar suara raungan marah yang dipenuhi dengan keinginan membunuh yang sangat besar bergema di seluruh tempat ini. "Anak muda,
kau benar-benar berani. Kegembaran seperti itu membuat banyak orang yang ada di sekitarnya pun menjadi terkejut. Tatapan mata banyak orang pada saat ini langsung melihat pada kelompok Xiaoyan yang dengan beraninya memprovokasi pavilion petir angin. Hal itu membuat banyak orang berpikir bahwa sebenarnya sebentar lagi akan ada sebuah pertunjukan yang bagus. Bagi kebanyakan orang, pavilion petir angin bisa dianggap sebagai faksi yang cukup kuat di dataran tengah, sehingga mereka memiliki kualifikasi untuk menempati puncak gunung sebagai tempat perkemahan. Namun tidak disangka ada seorang pemuda yang berani secara terang-terangan melakukan penyerangan terhadap pavilion petir angin. Hal itulah yang membuat banyak orang kaget dan juga penasaran. Namun Xiaoyan tidak peduli dengan tatapan mata dari banyak orang yang melihat ke arahnya. Kali ini Xiaoyan hanya melihat pada Lei Xunze yang sudah berdiri di luar tenda dengan raut wajah muram penuh dengan kemarahan. Tangannya juga memegang tubuh dari Fei Tian. Ada dua pria saat ini berdiri di samping Lei Xunze, namun kedua pria tua itu tidak membuka mulutnya hingga saat ini, dan mereka lebih memilih untuk berdiam diri dan mengamati situasi. Detik berikutnya Fei Tian membuka matanya dan dia sekali lagi memuntahkan darah segar dengan ekspresi wajah yang tidak percaya. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya benar-benar telah mencapai tahap Daozun, generasi muda yang pada saat itu telah dia kejar seperti seekor anjing yang hanya bisa bersembunyi. Kali ini telah kembali muncul dengan kekuatan di tahap Daozun yang asli. Fei Tian masih tidak bisa menerima hal seperti itu. Sementara raut wajah dari Lei Xunze telah berubah menjadi cukup serius. Dia secara perlahan menurunkan Fei Tian dari cengkraman tangannya, kemudian berkata dengan nada suara yang keras, "Xiaoyan, kau benar-benar berani. Saat itu, aku telah melepaskanmu karena Feng Xunze. Namun sekarang, kau benar-benar berani menyerahkan dirimu sendiri." Meskipun Lei Xunze berkata seperti itu pada Xiaoyan, jauh di dalam lubuk hatinya, dia juga cukup terkejut dan tidak menyangka bahwa sebenarnya Xiaoyan telah berada di tahap Daozun. Padahal ketika dia pertama kali melihat Xiaoyan di pavilion petir angin saat itu, kekuatan Xiaoyan baru saja berada di bintang 1 Daozong. Hanya dalam waktu 2 hingga 3 tahun, generasi muda yang saat itu dia anggap seperti semut, kini benar-benar telah berdiri di level Daozun. Dan Lei Xunze sebagai Daozun yang asli sangat memahami betapa sulitnya mencapai langkah ini. Bahkan Fei Tian yang sudah lama berada di puncak Daozong hingga detik ini masih tidak mampu membuat terobosan ke level Daozun. Sementara Xiaoyan hanya tertawa. Kemudian dia mengatakan, "Lei Xunze, kau benar-benar tahu bagaimana caranya untuk bercanda. Saat itu, keterampilan dari murid-murid pavilion petir anginmu lebih rendah daripada diriku. Dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemurahan hatimu." Lei Xunze pun cukup terkejut dengan ucapan dari Xiaoyan yang kemudian tatapan matanya dipenuhi kemarahan. Lalu menjawab, "Kita belum bertemu selama beberapa tahun, tapi lidahmu masih setajam biasanya. Aku menyarankan dirimu untuk segera pergi dari tempat ini atas nama Feng Xunze, dan aku tidak akan mempermasalahkan serta membuat masalah dengan generasi muda sepertimu." Xiaoyan pun tertawa dengan nada yang cukup mengejek. Dia pun mengatakan, "Hahaha, Lei Xunze, sebenarnya kau sedang bercanda. Pavilion petir anginmu telah menyerang orang-orang dari pavilion bintang jatuhku, dan itu kau lakukan di hadapan banyak orang. Apakah pada saat kau melakukan penyerangan, kau tidak memandang wajah dari Feng Xunze?" Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu, Lei Xunze pun mengepalkan tinjunya. Detik berikutnya, dirinya pun berkata dengan marah, "Bagus, bagus sekali. Sepertinya kau sudah siap hari ini. Jika begitu, aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan olehmu yang baru saja berada di tahap Daozun." Xiaoyan hanya tersenyum. Secara perlahan dia pun melangkahkan kakinya untuk maju. Api ungu coklat perlahan melonjak dari dalam tubuhnya yang membuat seluruh tempat ini telah berubah menjadi sangat panas. Dan Xiaoyan mengatakan, "Tidak banyak. Yang ingin aku lakukan hanyalah mengambil kembali tempat perkemahan dari pavilion bintang jatuh." Lei Xunze tertawa terbahak-bahak. Dia pun kemudian mengatakan, "Kalau begitu, aku ingin melihat apakah dirimu memiliki kualifikasi seperti itu." Sebuah cahaya petir
dalam sekejap langsung keluar dari dalam tubuh Lee Sun-se, dan hal itu membuatnya seolah-olah seperti dewa petir yang telah turun dari langit. Tatapan mata dari banyak orang yang melihat hal ini menjadi cukup bersemangat karena mereka tahu sebentar lagi akan terjadi pertarungan di antara kelas Dosun, dan itu merupakan sebuah tontonan yang cukup menarik. Hal ini membuat banyak orang kemudian berkata, Zhou Yan ini benar-benar arogan, dia benar-benar berani menantang Lee Sun-se. Sepertinya dia di tempat ini memang datang untuk mencari masalah. Sebelumnya, Paviliun Petir Angin telah dengan paksa mengusir Paviliun Bintang Jatuh dan bahkan melukai salah satu tetua mereka. Aku pikir Paviliun Bintang Jatuh pasti tidak akan pernah menerima hal itu dengan mudah. Makanya mereka datang untuk membuat perhitungan. Tapi sepertinya tidak akan mudah untuk mencari masalah ini. Lihatlah, kedua tetua yang berada di samping dari Lee Sun-se. Mereka adalah pemimpin dari suku Macan Bumi dan juga suku Serigala Bulan Perak. Mereka ini merupakan cabang dari suku Pinik Iblis Surga. Mengingat hubungan antara Paviliun Petir Angin dengan suku Pinik Iblis Surgawi, apakah menurutmu mereka berdua hanya akan diam saja dan melihat pertunjukan ini? 3 elit Dosun yang kekuatannya sudah mencapai puncak bintang 2. Masalah ini terlalu berat untuk Zhou Yan. Sebentar, kau tadi bilang nama Zhou Yan, bukankah hal itu sedikit familiar? Ah, benar, sial. Bagaimana mungkin kita tidak merasa akrab dengan nama itu? Zhou Yan adalah seorang alkemis muda yang telah menjadi juara dari perkumpulan pil yang diadakan oleh Menara Pil. Tidak disangka dia akan benar-benar muncul di tempat ini setelah menghilang lebih dari 1 tahun. Zhou Yan tidak peduli dengan obrolan yang terjadi di tempat ini. Api ungu coklat terus berkobar dari dalam tubuhnya, dan saat ini tekanan Dosun dari dalam tubuh Zhou Yan juga cukup mengerikan. Pada saat keduanya sudah bersiap untuk melakukan pertarungan, tiba-tiba saja seorang lelaki tua berjubah harimau yang ada di samping Lee Sun-se kini tertawa sambil mengatakan, "Hahaha, teman muda, masalah hari ini hanyalah sebuah kesalahpahaman saja, dan masalah dari 2 tetua dari Paviliun Bintang Jatuh itu merupakan kesalahan dari kepala Paviliun Vetian yang mudah untuk emosi, dan secara tidak sengaja dirinya telah melukai ketika melakukan penyerangan. Selain itu, kepala Paviliun Vetian saat ini juga sudah terluka olehmu. Aku rasa hal itu sudah impas. Oleh karenanya, aku ingin membuat permohonan bagi teman muda untuk berhenti saja atas nama suku Macan Bumi dan juga suku Serigala Bulan Perak. Bagaimana? Apakah kau setuju?" Sebuah keterkejutan kali ini telah melintas di dalam tatapan mata dari Lee Sun-se. Tidak menyangka pimpinan dari suku Macan Bumi akan berkata seperti itu pada Zhou Yan. Tatapan mata dari Lee Sun-se kemudian melihat pada Zhou Yan sambil mengatakan, "Karena pemimpin dari suku Macan Bumi telah mengatakan hal seperti itu, maka aku secara pribadi akan setuju dengannya dan memberikanmu wajah tentang masalah ini." Mendengar ucapan dari Lee Sun-se, Zhou Yan hanya tersenyum. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan para murid dari Paviliun Bintang Jatuh yang ada di belakangnya pun kali ini menyebar dan membentuk jalan setapak menuju bawah gunung. Hal ini dilakukan oleh Zhou Yan sambil mengatakan, "Karena tetua Lee Sun-se sudah setuju dengan pimpinan dari suku Macan Bumi, maka tolonglah kau segera turun dari tempat ini." Mendengar ucapan dari Zhou Yan itu membuat raut wajah dari Lee Sun-se dalam sekejap berubah menjadi cukup muram. Sementara tetua yang berjubah harimau segera mengatakan, "Teman muda, haruskah kau benar-benar melakukan hal seperti itu dengan cara yang cukup ekstrim?" Tatapan mata dari Zhou Yan kini telah berubah menjadi cukup tajam yang kemudian dia menjawabnya, "Paviliun Petir Angin telah menghancurkan reputasi dari Paviliun Bintang Jatuhku di hadapan banyak orang. Kalian para tetua, apakah kalian berniat membiarkan wajahku menerima tamparan yang keras atas perlakuan dari Paviliun Petir Angin?" Mendengar ucapan dari Zhou Yan itu, raut wajah dari Lee Sun-se dan juga 2 tetua berjubah binatang telah berubah menjadi cukup jelek, dan tatapan mata mereka dipenuhi dengan emosi. Tetua berjubah harimau itu kemudian mengatakan, "Bocah kecil, kau benar-benar memiliki keberanian seperti ini. Dalam menghadapi 3 elit Dosun, kau memang layak menjadi juara dari perkumpulan pil. Tapi aku tidak peduli betapa luar biasanya dirimu di dunia manusia. Namun tempat ini merupakan wilayah binatang,
Dan itu bukan tempat di mana dirimu bisa berperilaku dengan kejam. Pimpinan dari suku Serigala Bulan Perak segera menambahkan, tinggalkan tempat ini, dan kita bisa membiarkan masalah ini berhenti. Jika tidak, bahkan jika Feng Xunze ada di tempat ini, aku akan membiarkan dirimu sebagai generasi muda mengerti di mana tempatmu berdiri. Setelah berkata seperti ini, dua orang yang cukup besar pun juga langsung melonjak dari dalam tubuh dua tetua itu. Badai yang luar biasa ini langsung menyebar di tempat ini karena 3 elit Daosun dari kelompok Lei Xunze telah mengeluarkan aura mereka. Menghadapi tekanan seperti itu, Zhou Yan hanya tersenyum. Dia pun mengambil 2 langkah maju, yang kemudian tangan dari Zhou Yan menunjuk ke arah bawah sambil mengatakan, ini terakhir kalinya aku mengatakan, kalian segera pergi dari tempat ini, atau kalian semua akan berbaring seperti orang yang lumpuh. Setelah Zhou Yan berkata seperti itu, 3 aura yang sangat menakutkan di belakangnya tiba-tiba saja meletus. Karena itu merupakan aura dari Zhao Yixian, Tuan Yao Tianhuo, dan juga Xiongzhan. Melihat hal ini, ekspresi dari kelompok Lei Xunze pun menjadi sangat jelek. Mereka buru-buru mundur sambil mengatakan, 4 elit Daosun. Tekanan kuat dari kelompok Zhou Yan langsung membuat trio Lei Xunze mengambil langkah untuk mundur dengan raut wajah yang terlihat sangat ketakutan. Bahkan nafas mereka terasa menjadi lebih berat karena merasakan energi yang luar biasa mengerikan dari kelompok Zhou Yan. Hal itu juga langsung menimbulkan keributan di tempat ini. Tidak menyangka bahwa sebenarnya di belakang Zhou Yan ada 3 elit Daosun yang asli. Apalagi tatapan mata dari banyak orang melihat pada Zhao Yixian yang masih tampak sangat muda, namun kekuatannya benar-benar luar biasa. Jika ditambahkan dengan Zhou Yan sendiri, maka kelompok dari Zhou Yan memiliki 4 elit Daosun. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah berani dilawan oleh kelompok dari Lei Xunze. Mata dari Lei Xunze terus melihat pada kelompok dari Zhou Yan, terutama pada Zhao Yixian, dan dia bisa merasakan bahwa gadis muda itu memiliki kekuatan di puncak dari bintang 3 elit Daosun. Dan jelas hal ini tidak lebih lemah daripada Lei Xunze. Sebuah badai besar telah muncul di dalam hati dari Lei Xunze, kemudian mengatakan, bagaimana mungkin sejak kapan pavilion bintang jatuh memiliki begitu banyak elit Daosun? Kedua lelaki tua berjubah binatang yang ada di samping Lei Xunze, raut wajah mereka benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan, yang akhirnya mereka mulai merasa bahwa segala sesuatu telah menjadi sangat merepotkan. Mereka berpikir jika melakukan pertarungan, pasti pihak mereka akan dikalahkan dengan cukup mudah. Di sisi lain, orang-orang dari pavilion petir angin yang sebelumnya merasa cukup bangga setelah melihat pemandangan ini, mereka hanya bisa terdiam dan juga tertunduk seperti seekor babi. Pria tua berjubah harimau tiba-tiba saja membuka mulutnya. Teman muda, baru saja dia berkata seperti itu, tatapan matanya melihat pada ekspresi di raut wajah Zhou Yan yang telah berubah menjadi cukup mengerikan. Akhirnya, dirinya pun tidak jadi berbicara dan menoleh pada Lei Xunze yang tampak tercengang dengan situasi ini. Pada akhirnya, Lei Xunze pun mulai berkata, bocah kecil, kau memang cukup hebat. Jika aku tahu saat itu dirimu akan menjadi sekuat ini, maka secara pribadi aku akan membunuhmu ketika kau masih lemah. Mendengar ucapan dari Lei Xunze itu, Zhou Yan hanya tersenyum. Dia pun kembali melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah bawah gunung sambil berkata, silakan kalian pergi dari tempat ini. Ucapan dari Zhou Yan itu benar-benar membuat Lei Xunze merasa cukup marah, namun dirinya tidak mampu berbuat apapun untuk saat ini. Dengan paksa, Lei Xunze menekan amarah di dalam hatinya dan dia mulai berjalan untuk menuruni puncak gunung ini dengan membawa banyak murid dari pavilion petir angin di belakangnya. Lei Xunze berhenti sejenak ketika dia sampai di samping dari Zhou Yan, kemudian berkata dengan nada suara yang cukup padat, Zhou Yan, masih terlalu dini bagimu untuk merasa senang. Aku secara pribadi akan datang kembali dan mencari pembayaran untuk masalah ini. Mendengar hal itu, Zhou Yan tersenyum sambil berkata, aku akan menunggumu kapan saja. Lei Xunze pun melambaikan tangannya dan seluruh kelompok dari pavilion petir angin meninggalkan puncak gunung ini. Berbagai sorakan gembira dari pavilion bintang jatuh pun langsung terdengar. Tatapan mata dari banyaknya orang-orang pavilion bintang jatuh kini melihat pada Zhou Yan dengan penuh hormat. Mereka yang awalnya dipermalukan kini telah kembali mendapatkan harga dirinya. Mu Qingluan
juga langsung menghela nafas dengan lega. Dia juga cukup kagum dengan Xiaoyan. Bahkan di hadapan orang seperti Lei Xunzi, tidak memiliki ketakutan sama sekali dan berdiri dengan gagahnya. Sementara Xiaoyan kali ini mengatakan, semuanya segera persiapkan tenda dan dirikan di tempat ini. Banyak murid dengan cukup bersemangat mengiyakan kata-kata dari Xiaoyan. Sementara banyak orang yang sejak tadi menonton hanya bisa menggelengkan kepalanya karena pertarungan yang besar antar elit Dosun tidak terjadi di tempat ini. Hal itu membuat banyak orang dengan cukup menyesal meninggalkan tempat ini. Mu Qingluan buru-buru berkata pada Xiaoyan, meskipun kita telah menakuti pavilion petir angin hari ini, mereka pasti tidak akan mau mundur dengan mudah dan menelan kekalahan ini begitu saja. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Siapa tahu akan ada demo susulan. Mendengar ucapan dari Mu Qingluan, Xiaoyan hanya mengangguk. Kemudian mengatakan, tujuan utama kita kali ini adalah untuk mendapatkan buah bayi jiwa. Dan tidak peduli apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan benda itu. Jika pavilion petir angin benar-benar ingin ikut campur dalam hal ini, maka mereka tidak boleh menyalahkan kita. Jika nanti pihak kita berbuat kejam. Mu Qingluan menganggukkan kepalanya dan dia sekali lagi mengatakan, tapi yang aku khawatirkan bukan tentang pavilion petir angin. Bagaimanapun juga tempat ini merupakan wilayah binatang dan pavilion petir angin memiliki hubungan yang cukup baik dengan suku Pinik Iblis Surgawi. Jika mereka ikut campur pada saat itu, maka kelompok kita. Xiaoyan segera mengangkat tangannya lalu mengatakan, tenanglah, kita akan menangani situasi yang terjadi ketika hal itu muncul. Bahkan jika peristiwa ini tidak terjadi, orang-orang dari suku Pinik Iblis Surgawi mereka masih akan menyerang jika mereka melihat diriku yang dianggap sebagai perusak pemandangan. Segera setelah itu tatapan mata dari Xiaoyan melihat pada bagian tengah dari pegunungan lalu mengatakan, arah itu sepertinya merupakan tempat di mana peninggalan kuno akan muncul. Tetua Hu yang ada di belakang Xiaoyan kemudian mengatakan, ada banyak bahaya di dalam peninggalan kuno ini. Cukup banyak boneka kuno yang sangat kuat berjaga di tempat itu. Selain itu, ada juga beberapa jebakan yang aneh. Bahkan seorang elit Dosun tidak akan berani dengan ceroboh memasuki tempat itu. Peninggalan kuno ini cukup tersembunyi karena terletak di dalam segel spasial. Dan sesekali, beberapa garis retakan akan muncul pada riak spasial itu. Cukup banyak orang kuat yang telah mencoba untuk menerobos masuk. Namun akhirnya, mereka hanya bisa melarikan diri dengan cara yang cukup menyedihkan. Mendengar ucapan dari Tetua Hu, Xiaoyan hanya bisa mengangkat alisnya. Dan Tetua Hu sambil membelah janggutnya kembali berkata, tidak ada satupun elit Dosun yang bisa memasukinya hingga saat ini. Segel spasial itu memiliki sebuah kemampuan pembatasan. Jika seorang elit Dosun mencoba untuk masuk ke dalamnya dengan paksa, hal ini akan memicu serangan balik dari segel yang sangat kuat. Dan sebuah segel yang telah dibuat oleh seorang elit Dosen bukanlah sesuatu yang bisa dianggap mudah oleh seorang elit Dosun. Meskipun segel ini telah menjadi lapuk dimakan oleh waktu. Xiaoyan langsung mengernyitkan dahinya kemudian berkata, tidak ada elit Dosun yang diperbolehkan untuk masuk. Bukankah berarti hal itu diriku juga tidak bisa masuk ke dalamnya? Tetua Hu hanya tersenyum sambil mengatakan, ketua junior, kau tidak perlu khawatir. Segel itu saat ini sudah sangat tipis dan kemungkinan secara bertahap akan segera menyebar dalam beberapa hari. Tanpa pertahanan dari segel tersebut, bahkan seorang elit Dosun akan bisa masuk ke dalamnya dengan mudah. Saat ini ada cukup banyak elit Dosun di sekitar peninggalan kuno tersebut dan mereka sedang menunggu hingga saat itu terjadi. Xiaoyan menghela nafas dengan lega setelah mendengar penjelasan tentang Tetua Hu itu. Tatapan matanya menyapu pada pegunungan hijau yang cukup subur. Dengan persepsi spiritualnya yang sangat tajam, Xiaoyan bisa merasakan aura agung yang cukup samar. Sebuah kejutan tanpa sadar melintas di dalam tatapan matanya, karena Xiaoyan bisa menemukan banyak elit Dosun benar-benar berkumpul di sekitar peninggalan kuno yang belum terbuka. Detik berikutnya, Xiaoyan pun kembali bertanya, apakah kalian menemukan jejak dari seseorang yang berasal dari aula jiwa di tempat ini? Tetua Hu hanya mengernyitkan dahinya. Kemudian dia mulai mengatakan, aku sama sekali belum pernah melihat mereka hingga detik ini.
Karena orang-orang dari awal jiwa merupakan orang yang aneh dan juga tidak terduga. Bahkan jika mereka telah datang, kemungkinan kita berdua tidak akan dapat menemukan mereka. Namun, berdasarkan tebakanku, rumor tentang peninggalan kuno ini telah tersebar cukup luas dan alat jiwa kemungkinan juga akan ikut campur dalam hal itu. Tapi kita tidak tahu berapa banyak ahli dari alat jiwa yang akan datang ke tempat ini. Xiaoyan hanya mengangguk dengan tatapan mata yang tajam. Sementara Mu Qingluan dengan nada yang cukup ragu, dia berkata, "Xiaoyan, yang perlu kau khawatirkan saat ini di pegunungan tulang binatang bukanlah alat jiwa. Tempat itu merupakan tempat dari suku Piton, 9 tanah dalam yang tenang, dan mereka adalah orang-orang yang paling merepotkan untuk dihadapi. Tidak hanya orang-orang ini memiliki jumlah yang paling besar, namun mereka juga memiliki banyak ahli di dalam suku ini. Bahkan suku Pinik Iblis Surgawi tidak mau bertukar pukulan dengan suku Piton 9 tanah dalam. Namun diriku merasa ada sesuatu yang cukup aneh, karena jika mengingat karakter dari suku 9 tanah dalam yang tenang, mereka pasti akan segera menutup pegunungan ini dan tidak akan membiarkan siapapun tahu tentang peninggalan kuno yang telah muncul. Namun sebaliknya, kali ini mereka malah membiarkan berita itu menyebar dengan cukup luas. Mendengar ucapan dari Mu Qingluan, tetua Hu hanya bisa menggelengkan kepalanya, kemudian tertawa sambil mengatakan, pada saat ini suku Piton 9 tanah dalam yang tenang bahkan tidak bisa menjaga diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka berusaha menutup tempat ini dan mengelola sendirian peninggalan kuno itu? Mu Qingluan dengan cukup terkejut, dirinya bertanya, tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Tetua Hu sambil membelah janggutnya, dia pun mengatakan, aku sendiri sebenarnya juga tidak yakin tentang hal itu. Namun dari informasi yang telah kita dapatkan, salah seorang elit Dosun dari suku Piton yang termasuk ahli yang kuat, dirinya telah menghilang tanpa jejak. Dan saat ini suku Piton telah secara gila-gilaan mencari pembunuh dari ahli itu. Dan yang paling tidak bisa dipercaya, orang yang telah melakukan penyerangan pada suku Piton ini sebenarnya hanyalah seorang individu dan bukan kelompok. Ekspresi raut wajah Xiaoyan dan juga Mu Qingluan dipenuhi dengan keterkejutan ketika mendengar hal itu. Dan mereka kali ini berkata dalam hati, siapa sebenarnya orang kuat yang berani melakukan penyerangan sendirian pada suku Piton 9 tanah dalam yang tenang? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan bertemu dengan orang yang melakukan penyerangan terhadap suku Piton itu? Di mana hal ini telah membuat banyak orang cukup kebingungan dengan siapa sebenarnya orang misterius tersebut. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop.